Tuhan. Sampai kita sekarang ini sudah ada di akhir tahun 2023, tinggal 2 minggu. Bentar lagi kita merayakan Natal. Saya sudah merayakan Natal. Saya datang di sini bersama tim saya, Ibu Evi, ya kan. Ibu Evi ini salah satu juga yang memberi kami dorongan untuk membuka GBI Bumiasi. Ya, jadi beliau adalah kalau Bumiasi itu saya yakin dan percaya akan buka beberapa tempat ibadah dulu 1 kali jadi 2 kali 3 kali dan akan buka beberapa tempat, karena di dalam pelayanan kami ada kesatuan hati, tumbuh bersama untuk menuai jiwa-jiwa untuk pemulihan nama Tuhan. Pemulihan nama Tuhan di tempat yang maha tinggi, ya kita tinggal memuji menyembah Dia. Makanya saya datang dari Bandung ber-8 orang. Inilah tim-tim di Bumiasi yang melayani tim pujian penyembahan. Nah, mungkin saudara berkata di sana hari Minggu enggak melayani dong. Melayani. Kita ada tim kedua, ya kan? Nah, semua itu dalam bimbingan Bu Evi, ya. Nah, jadi kita persiapkan, kami tiba kemari di tempat ini jam 4:30. Cepat perjalanannya lewat Pemalang. Kebetulan sepi, cuaca bagus. Haleluya. Saya percaya kuasa besar Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, kita buka firman Tuhan. Ibrani 3 Ibrani 3 ayat yang ke-16 sampai 19. Haleluya. Saat semalam bangun pagi suara saya hilang tadi sudah. Saya bingung mau minum air hangat, mau minum apa, tapi saya ini lagi puasa, ya kan, lagi puasa. Jadi saya tadi cuma cukup saya berdoa, Tuhan, saya sangat yakin dan percaya ketika saya di mimbar, saya tidak, suara saya ada, ternyata ada. Haleluya. Itulah mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia tidak permalukan kita kalau kita tetap dalam lingkupan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Amin. Nah, kita Ibrani 3 ayatnya ke-16 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bagaimanakah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang akan murka 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah disumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perberegiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Amin. Enggak ada mengamin, puji Tuhan. Amin. Ya tuh, jangan kita tidak percaya tuh sama Tuhan. Pernah nggak kata orang Manado sudah jo, nganak pula jo panganak mama dengan papa. Ya kan? Jadi saudara, ini berbicara mengenai pembentukan karakter. Siapa yang 40 tahun di padang gurun, ya, berkelimpangan? Siapa di padang gurun yang disumpahi Tuhan? Siapa mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari tanah Mesir? Jadi bangsa Israel pada saat itu di tanah Mesir menjadi budak. Ya, mereka menjadi budak. Ya, ketika Tuhan mengingat bangsanya yang dia sayangi, yang dia kasih, yang dia cintai, maka dia utuslah Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini yang disumpahi Tuhan, bangsa Israel. Kenapa Tuhan bangsa Israel membangkitkan amarahnya Tuhan? Sehingga mereka semua berkelimpangan di padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan mau membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu.
Saya waktu ke Israel, saya lihat dari jauh tuh, waduh, itu kayak istri saya bilang waktu di atas pesawat, mana kotanya? Yang kelihatan gunung-gunung, bukit-bukit, wah, nggak ada pohon-pohonan. Tapi pada waktu kita jalan, ya, pada waktu kita jalan, yaitu 40 tahun bangsa Mesir, bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, itu kalau kita naik bis cuma 7 jam. Ya. Pada saat itu kita jalan, ternyata pohon-pohon itu kecil-kecil tapi buahnya, itulah berlimpah-limpah susu dan madu. Apa aja ditanam di situ jadi. Itulah kuasa Tuhan. Apa bedanya bangsa Israel dengan kita? Kita juga umat pilihan Tuhan. Nah, kita patut bersyukur, berterima kasih saat ini Tuhan memelihara kita. Kita bisa melewati segala wabah penyakit, krisis ekonomi, segala tantangan, persoalan, apalagi saat ini. Kita dibuat lagi takut dengan adanya COVID-19 muncul lagi di Singapura, Malaysia, di Indonesia bertambah 200 seluruh Indonesia. Aja kita membuat kita takut, cemas. Tapi bangsa Israel beda. Pada saat itu memang beda tempat dan keadaannya, saudara, dengan bangsa Israel pada saat itu beda. Nah, mereka sudah dicurah, Tuhan sudah memberikan belas kasihan, Tuhan menyayangi, mencintai, sehingga tidak mau mengalami perbudakan lagi bangsa Israel di Mesir. Sehingga mereka dibawa keluar dalam perjalanan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Harusnya kan Tuhan tidak usah memberikan memarahi mereka, ya kan? Tapi kenapa? Apa dilakukan? Bangsa Israel itu bersungguh-sungguh. Jadi kenapa? Pak Manuel bilang 7 jam kalau naik bis. Taruhlah kalau zaman itu 40 hari, karena nggak perlu diaspal, ya kan? Taruhlah 40 hari. Tuhan bisa ubah, mau 4 hari, 40 hari, laut aja bisa dibelah untuk memperlancar perjalanan bangsa Israel. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ada tantangan, persoalan, masalah, tapi kalau kita di dalam Tuhan, pasti kita bisa lewati semua. Amin, saudara. Buktinya saudara sekarang masih bisa memuji menyembah Tuhan. Ya kan? Nah, itu. Nah, jadi di sini dikatakan, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa kesayangan Tuhan, termasuk saudara dan saya. Kita inilah yang pada saat itu nenek moyang kita, kalau ibaratnya orang katakan, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya bisa masuk ke tanah perjanjian kalau kita baca di Keluaran, ada Kaleb dan Yosua. 40 tahun. Kenapa Tuhan buat 40 tahun? Pertama, karena bangsa Israel bersungguh-sungguh. Hanya Tuhan buat 40 tahun. Karena Tuhan lihat bahwa bangsa Israel ini yang umurnya sudah, yang belum lahir, yang masih ada dalam kandungan, ya kan? Itu orang tua-tuanya yang tadinya udah disayangi sama Tuhan. Tuhan lihat, oh mereka nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Makanya Tuhan bikin 40 tahun. Kenapa? Jadi yang masih dikandung Yosua, Kaleb, umurnya 40 tahun. Ada yang masih 10 tahun jadi 50 tahun. Inilah dibentuk mereka punya karakter-karakter. Nah, kita sebagai orang percaya pada Tuhan, anak-anak Tuhan, mengaku haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Yesus kita, aku percaya, iya, berkat-Mu atasku melimpah. Tapi kenyataan di dalam perjalanan hidup kita masih ada kebencian, dengki, iri hati, keraguan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Itulah manusia. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, masalah, persoalan, ketakutan, kekhawatiran, semua kita bisa lewati.
Saya banyak mengalami kuasa mujizat Tuhan. Saudara jangan pikir wah Pak Manuel berusaha, wah dia diberkati terus, bisa ke sini, bisa ke situ. Enggak, saudara. Omset saya 30%. Keluar duit 10 ibaratnya, masuk 3, harus nombor 7. Bagaimana mempertahankan karyawan gak diberhentiin supaya tidak ada pengangguran. Terutama juga di dalam kehidupan saya, anak istri saya, rumah tangga saya, kebutuhannya dalam sebulan berapa. Tapi kita percaya bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, termasuk tubuh jiwa roh kita. Maju aja. Tuhan, hari ini Tuhan, aku gak ada suara. Aku tugas di mimbar. Biar suaraku keluar terjadi. Jadi poin pertama, iman. Langkah pertama itu iman. Selanjutnya apakah kita melakukan iman kita tetap percaya pada Tuhan? Kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Itu juga bangsa Israel. Udah dikasih enak keluar dari perbudakan, tapi mereka tidak ada rasa ucapan syukur. Cuma hidupnya ngerutu sepanjang perjalanan. Ngerutu, merasa kekurangan, merasa tidak cukup, merasa kelaparan, merasa kehausan, sehingga mereka bikinlah patung-patung yang berupa lembu untuk memuji, menyembah Tuhan. Ibaratnya kalau zaman sekarang usaha sepi, kerjaan gak ada, udah kita ke Gunung Kawi, kita ke orang pintar, kita ke orang dukun-dukun, minta ilmu-ilmu, minta usaha supaya bisa jalan. Nah begitulah bangsa Israel pada zaman itu, makanya dibikin 40 tahun. Nah saat ini juga Israel, kita ini bangsa-bangsa yang sudah modern, masih banyak yang melakukan hal-hal demikian. Saya waktu minta keturunan ilahi, diponis tetap nggak bisa punya anak, udah Pak Emmanuel ke Suhuol Semarang. Ada yang tunjukin ke Jakarta Glodok, Sinse. Ada yang tunjukin dulu di TV tuh, ada yang paranormal itu yang suka muncul di TV, dikasih orang minum aja rusak penyakit. Dan saya suami istri bilang, nggak usah. Terima kasih Bu, terima kasih Pak, saya punya Yesus. Amin saudara. Kok Pak Manuel mudah ngomong aku punya Yesus? Karena aku beriman. Saya percaya bahwa Tuhan kasih saya keturunan ilahi, dan terbukti Tuhan kasih. Bagaimana supaya Tuhan kasih? Ya bisa tinggalkan semua karakter saya yang buruk. Judi, minum, diskotik, hubungan dengan perempuan, tinggalkan semua. Mertua saya marah-marah sama saya, ini Pak, kita makan Pak. Lewat nasi goreng, panggil, bungkus, beri, dia masuk dalam makan. Bagaimana kitanya? Hati itu gimana? Kenapa orang lakukan begitu? Mertua saya kan totok pada saat itu, belum percaya Yesus. Orang Tionghoa harus punya keturunan, kelanjutan marganya. Mertua saya marga Wong, saya marganya Lumempo. Kalau lu itu kan bahasa Betawi kamu, kalau Makassar kan bahasa Mempo itu duduk, jadi lu duduk. Puji Tuhan. Ya, saya tinggalkan semua. Saya gini-gini, sudah hamba Tuhan, saya juga salah satu preman. Jadi jangan salahkan saya kalau saya gaulnya sama orang-orang yang bertato preman. Saya di Bandung, jadi ketua, kemarin kita bentuk ketua tukang parkir. Ini awal tahun disahkan. Ya. Kalau pikiran bisnis, waduh, gua punya orang di belakang saya berapa puluh ribu. Pas pemilihan, kita muncul aja. Iya kan, punya suara gini, pasti didatangi partai-partai. Wah, dukung saya Pak, ini aku kasih Pak, ini aku kasih Pak, ini aku kasih Pak. Dapat duit saya. Tapi bukan itu tujuan saya.
Nah, ketika saya tinggalkan semua, Tuhan kasih saya anak. Ya, saya sering kesaksian kan? Ketika istri saya mengandung Kesia, saya puasa 3 hari minta anak perempuan. Dan Tuhan jawab doa saya, kasih anak perempuan. Begitu juga dalam usaha saya. Tuhan, COVID, tapi saya percaya dalam penyertaan Tuhan, dalam lindungan Allah. Mazmur 91 1-16, saya tetap melangkah. Dan cukup. Hebatnya itu Tuhan. Begitu juga bangsa Israel. Tuhan sudah sediakan berkat, tempat tinggal yang nyaman, tidak kelaparan, berlimpah susu dan madu. Zaman sekarang Tuhan sudah sediakan berkat sama kita, tapi kita tolak dengan karakter-karakter kita yang jelek. Begitu juga bangsa Israel. Mereka tidak beriman lagi, padahal mereka sudah disediakan loh. Sama juga halnya, Tuhan sediakan saya. Mungkin Bapak berkata, Pak mana katanya 30%, tapi kok sampai sekarang bisa bertahan. Nah itulah hebatnya Tuhan yang saya bilang. Saya belum lihat kalau ini akan terjadi COVID yang membuat banyak orang jatuh. Nah, waktu 2015, 16, 17, 18, 19 terjadi COVID. Kalau saya di sini buang 10, kembali 20. Kembali 13, kembali 15. Itu Januari, Februari, Maret, terus sampai ke Desember 2015, 16, 17, 18, 19. Terjadi COVID yang 10 jadi 3. Nah, tapi Tuhan sudah sediakan. Amin saudara, mengalir. Saya harus bayar pabrik 10, cuma duit 3. Tapi ada tagihan yang harusnya cuma 10, ada 20. Nah, Tuhan sudah lebih. Ada dapat 15, lebih 5. Nah ini yang nutupin. Makanya saya waktu COVID, saya cukup jadi pejabat teras. Gak pusing, duduk-duduk depan rumah, ngopi, ada teh, orang lewat. Pak Immanuel, permisi. Pejabat teras. Pengangguran. Ya kan? Pengacara, pengangguran banyak acara. Ya, saya jadi tanya, duduk-duduk depan rumah. Padahal omset nggak masuk-masuk, tapi pembayaran. Yang saya cuma butuh 10, pembayaran masuk 15, masuk 20, masuk 13. Nah itulah kelebihan. Nah itu yang Tuhan sediakan. Karena kenapa? Kita beriman dan kita berserah bahwa semua yang saya miliki, termasuk tubuh jiwa saya, adalah milik Tuhan. Bisa lunasin kredit mobil, bisa BI checking. Mobil saya baru, tinggal 1 yang saya kredit. Karena untuk anak saya kuliah, pembayaran ke 5 bulan sekarang 24 kan 19 kali, kecil bagi Tuhan. Tinggal kita angkat tangan dia Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu bodohnya, ya, mereka udah dikasih, disayangi, dicintai, udah disediakan berkat, tanah perjanjian. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita beriman, Tuhan sudah sediakan di berkat dari 2015. Karena akan terjadi 2019 wabah penyakit yang banyak membuat perusahaan bangkrut. Tapi kita anak Tuhan yang beriman, Tuhan sudah sediakan terlebih dulu. Seperti waktu Yusuf, 7 tahun berkelimpahan, 7 tahun pacaklik. Itu. Jadi kita tetap beriman. Bangsa Israel banyak merutu, cuma bawaannya emosi itu. Nah begitu juga ke dalam kehidupan kita. Pulang ke rumah, bukan bersyukur, malah marah-marah. Mak cuma Indomie, mak cuma telur ceplok. Orang Batak bilang makin mau. Orang Jawa bilang, tak bilang, tak omongin, tak kasih tahu, enggak. Iya, ini tidak syukur. Marah-marah aja. Tapi kalau di sini enggak ada yang mengaku. Aku di hadapan Tuhan. Nah, selanjutnya ayat 2. Dan siapakah yang akan murka 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Nah, yang berbuat dosa. Makanya kita ini Tuhan sudah mengampuni kita.
Sudah mengutus putranya yang tunggal, Bapa di surga mengutus putranya yang tunggal, ambil rupa gambar manusia, yaitu Yesus Kristus, yang sebentar lagi tanggal 25 kita rayakan. Tapi perayaan Natal gereja sini nggak tahu tanggal berapa, 19 atau 20? Hah? 21? Oh puji Tuhan. Sama dengan tanggal kelahiran anak saya. Yesus 21. Nah, ya kan? Di sini dikatakan, dan siapakah yang murka 40 tahun? Yaitu bangsa Israel. Makanya dalam 40 tahun Tuhan mulai membentuk perkaderan yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menerima janji Tuhan. Yaitulah Yosua, Kaleb, dan ke-12 suku bangsa Israel, dari Yehuda sampai Benyamin. Itu yang menikmati, artinya mereka bagi-bagi. Sampai sekarang, kalau Tuhan kehendaki, saya tahun depan ke Israel lagi, satu keluarga. Doakan saya Pak, Bu. Saya mau lebih jelas menunjukin ke anak saya, karena anak saya kemarin tidak lewat Mesir, dia lewat Israel. Hebatnya ke Israel, saya bilang tanah perjanjian, ya kecil-kecil tapi cabai rawit. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga. Orang kalau melalui Mesir tahun 2022 kena COVID 14 hari ditinggal di situ. Israel, lewat Israel, nggak usah melewat Mesir. Kena COVID, dikasih obat 1 jam sembuh. Apa? Kuasa Tuhan. Ada saudara? Ya. Jadi kita harus benar-benar memiliki iman, kepercayaan pada Yesus. Kita harus meraih janji Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita utamakan Tuhan. Segala sesuatunya utamakan Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu tidak tahu berterima kasih. Itu juga kita, kehidupan kita. Kita tolong orang sekali, oh terima kasih Pak Nanda. Tolong 2 kali terima kasih. Tolong 3 kali terima kasih. Tolong 4 kali. Apa sih namanya gua melarat sampai lu tolong-tolong melulu? Orang utang pada dia lebih jahat dari kita. Ada orang utang bawa-bawa nama Yesus. Nah kita pendeta. Makanya saya bilang kamu ditipu terus belalang-belalang. Ya gimana? Yang utang hamba Tuhan. Pendosa Pak. Ya, kita kasih. Tiba-tiba 2 bulan kemudian meninggal. Nah kita mau bilang apa? Ya udah, istri ngoceh-ngoceh, ya sudah kita diam aja. Kita salah kok. Beda kalau perempuan dengan laki yang ngoceh. Kalau perempuan ngocehnya nggak berhenti-berhenti. Kalau belum dia ngantuk. Hari ini sudah. Ya, gua salah. Gua jalan aja. Nanti berapa jam lagi kemudian ketemu, gini. Iya, bapak. Kalau suami tidak cinta istri, dia pikir lah gua keluar lagi dah. Ini tidak, saya mah, ya cukup. Saya mau pergi sudah. Anak saya juga yang perempuan, ya sudah. Saya juga mau kuliah, pusing saya. Udah jangan terlalu pusing. Lu pusingin aja itu kamu sampai kamu dulu. Itu. Itulah kehidupan kita. Kita manusia daging. Tapi bolehlah kita bersyukur sama Tuhan. Saya sekarang orang tipu saya, orang apa saya, bodohin saya, tapi namanya hamba Tuhan. Nggak ada juga diada-adain. Utang, nggak ada duit saya. Kartu kredit masih bisa geser 100 juta, pergi ke Geston. Udah dibayarin bunganya 2%, cuk, ditransfer. Bayangin kan? Istri bilang, itulah kamu, cari duit kaki di kepala di bawah, kaki di atas. Cari duit untuk siapa? Untuk anak. Maka saya minta sama Tuhan, tolong Tuhan, berikan saya umur 90. Anak saya sudah berumah tangga semua, tidak ada punya utang lagi. Tuhan mau panggil saya, panggil saja. Kalau Tuhan bilang umur 70, saya panggil kamu.
Sebelum 70 utang saya sudah lunas. Tuhan sudah sediakan untuk anak saya. Inilah saya jalani. Sebelum anak saya dewasa, sebelum anak saya mandiri, saya sudah siapin dulu berapa anak saya? 3. Karena doa saya dulu, Tuhan kalau punya 1 anak, punya 3 rumah. Anak 1 punya toko, saya suami istri. Ya. Bukan nebeng di anak, pokoknya masing-masing. Nah, dikasih anak 3, jadi harus punya 5. Dan Tuhan cukupin. Itu karena beriman. Secara manusia kita nggak punya apa-apa, cuma kita minta Tuhan berikan saya panjang umur. Makanya doa saya selalu saya katakan, Tuhan Yesus berikan saya kuasa untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, dan berikan saya kuasa untuk menikmati berkat-berkat Tuhan Yesus sampai beranak cucu, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak sasakitan, tidak menderita. Amin. Bukan ya kaya itu, sebenarnya kaya itu bukan karena banyak duit, tapi apa yang kita mau ada. Apa yang kita mau ada. Apa yang kita mau ada. Itulah kita menikmati hidup. Menikmati hidup bukan karena banyak duit. Ya, kita udah tua, suami istri, udah jadi anak muda lagi. Ya, anak nelfon, papi mami lagi ngapain? Lagi ngobrol sama mami kamu. Yaudah ya, tunggu, tapi siap-siap ya dengan dia. Kenapa? Kita makan di luar. Tante datang dijemput. Jangan sudah tua kita anak berduit taruh di pantai jemput orang tua. Kita tengokin tiap minggu. Iya. Seminggu datang, 2 minggu datang, 3 minggu datang, sebulan datang, selanjutnya hilang. Nanti datang ketiga, Immanuel, mama kamu sudah meninggal atau sakit keras. Oh, baru mau bikin kuburnya yang mahal-mahal. Pret. Beli jas yang bagus-bagus. Pret. Itu anak-anak muda nih, resolusi sukses, jadi kaya. Jangan lupakan orang tua. Saya kemarin berdebat sama anak saya. Dia bukan ngamuk, malah dia mau cium kaki saya. Maafin, gak usah. Kita aja orang tua, jangan beranggapan juga kita orang tua. Dia mau cium kasih Tuhan. Nah, kita ajarin dia kenapa? Gak usah. Kita ajarin dia rendah hati. Masa cuma soal begitu dia harus cium kaki saya? Dia ngomong aja, saya sudah bersyukur. Daripada kita saling diam-diam. Jadi aku mancing anak saya. Adik kamu bisa lebih bisa bisnis, nanti lanjutin usaha papi daripada kamu. Kamu cuma tidur, kamu nggak olahraga, jaga kesehatan kamu. Makan tidak dijaga, bukan papi larang makan ini, makan itu, silakan makan apa. Tapi jangan tiap hari Indomie melulu, burger melulu. Itu kan bikin kolesterol lah, darah tinggi lah, nanti diabetes lah. Masih muda. Nah kita lihat apa langsung dia. Papi lihat ya, saya sekarang lagi join sama teman saya bikin usaha. Saya tunjukin bahwa usaha saya maju. Nah dalam hati saya, katanya itu yang mau dengar suara itu. Jadi secara langsung ternyata anak ini sudah bikin rencana dengan teman-temannya, sudah melakukan sesuatu kegiatan yang untuk masa depan dia. Nah saya langsung, itu maminya bilang, kenapa kamu tahu suara itu yang gue mau keluar dengar. Itulah pancingan seorang bapak. Jadi tidak perlu sujud mau cium kaki aku. Gitu. Tidak perlu. Amin saudara. Jadi poin kedua kita bersyukur. Selanjutnya takut kelamaan. Dan siapakah yang ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat pergantiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Nah, taat adalah sumber berkat. Jadi poin ketiga itu kita harus taat. Pada waktunya beribadah, datanglah beribadah. Jangan mikirin, gerejanya sempit, panas, gerejanya, dia lagi Pak Robertnya lagi, cuma ngeliat-liat jemaat yang mana mau dilayani, yang mana yang tidak. Tapi saya bersyukur di sini, kesatuan hatinya kuat. Saya datang sini tidak pernah gereja ini tidak penuh. Selalu penuh. Makanya dukun dalam doa. Memang kemana cuma ini aja. Tapi siapa tahu kalau Tuhan berkenan 2 lantai. Amin. 5 kali ibadah. Amin. Jemaat dari mana Pak Manda?
Miliknya jemaat itu milik Tuhan, bukan milik paroket. Kalau Tuhan gerakin bertobat ke GBT, banyak pengurapan, kuasa bisa Tuhan terjadi. Pendetanya dilihat dari jauh sudah tersenyum, belum kita sapa dia sudah tersenyum. Iya kan? Puji Tuhan. Jangan deh ditegur sedikit aja sama Pak Pendeta. Nggak boleh di gereja sana. Kita ngomong-ngomong yang dia tegur. Padahal ditegur. Kata firman Tuhan, kau ku hajar, kau ku tegur. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Kalau kita nggak menegur anak kita, dia tidak bangkit dari kelemahannya. Itu. Jadi sayangilah suamimu, sayangilah istrimu. Apa Pak? Ingat nggak kalau cerita pacaran dulu? Kau selalu ngumpet-ngumpet di depan ya. Kenapa ya? Ya Bapak kamu galak sih. Ya, segala-galanya kan sekarang juga dari mertua. Mertua kesayangan abang. Langsung istri nggak salah aku pilih kau. Bangga sekali maka lahirkan kau. Iya. Jadi sekarang kita mau merayakan Natal. Kasih setia anugerah Tuhan sudah dilimpahkan dalam hidup kita. Kenapa kita mukanya masih cemberut? Udah ke gereja aja. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Nah itu. Oh benar Pak. Dulu mau minum, sekarang air putih lo habisi mantap sekali. Ya jangan banyak, nanti ginjal. Ada Yesus. Itu. Ya. Jangan datang ke gereja WL sudah. Kita memakan di rumah nih. Udah fokus di situ aja. Pulang dari sini batul agamamu, lumbung-lumbungmu, keluar masukmu diberkati Tuhan. Amin. Itu yang kita apa? Selalu utarakan dalam hadapan Tuhan. Yang terakhir. Demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan itu. Jadi kalau kita percaya kayak yang saya alami, saya bukan cerita pengalaman orang lain, ada sejarahnya. Kenapa saya alami? Karena Tuhan mau saya menjadi saksi yang hidup bahwa Yesus luar biasa. Yaitu 2015, 16, 17, 18, 19 terjadi COVID, Tuhan sudah sediakan sini. Begitu juga bangsa Israel sudah disediakan tanah perjanjian dari perbudakan dibawa ke bangsa yang merdeka, tapi di dalam perjalanan mereka juga bersungguh-sungguh. Begitu juga kita. Kalau saya tidak mensyukuri 15, 16, 17, 18, 19 terjadi, bangkrutlah aku. Usaha yang gua sudah bangun habis loh. Ya. Abang benar gimana tuh? Ya begitu. Percaya. Jadi poin terakhir itu percaya. Percayalah sama Tuhan. Jangan goyah, jangan bimbang. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Bukalah hatimu. Dia mencintai saudara, dia menyayangi saudara, dia mengasihi. Masa cuma untuk kayak ibu bilang, untuk kau berikan hatimu saja, tidak bisa. Jangan kayak Soekarno. Sama Ratu Elizabeth, mana dadamu? Ini dadaku. Kau menyerang aku. Udah, kita damai saja. Merdeka Indonesia. Tapi bersama Tuhan kita, oh terima kasih Tuhan. Aku bersyukur, aku berterima kasih. Terjadi berkat-berkat Tuhan. Makanya percaya. Bapak, ibu, anak-anak, pemuda-pemudi, buka hati. Terima dia. Tuhan gak lihat tampang, wajah, jabatan, keuangan. Nah, Tuhan mau hati. Ku buka hati. Tu jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu ku menyembah. Haleluya. Bikinlah mesbah doa di rumah. Nah, bikin mesbah doa. Ku menyembah. Haleluya. Jadi
apa harus kita lakukan menghadapi tahun 2024? Yaitu tadi, utamakan Tuhan, taat kepada Tuhan, percaya, beriman, maka kuasa besar Tuhan terjadi. Kau akan menikmati 2024 tahun kemenangan dan kemenangan. Walaupun ada terjadi tahun ekonomi, kembali kepada hati saudara masing-masing. Memilih siapa? Bukan gua kampanye, tapi memilihlah, ya kan? Yang menurut saudara punya hati. Jangan jadi berkhianat. Kalau dia tetap dia, kalau Yesus tetap Yesus, kita sudah pilih Yesus. Apapun keadaan kita, apapun persoalan kita, bagaimana persoalan masalah, tetap Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, kita semua diberkati. Mari kita merespon firman Tuhan. Mungkin kita akan masuk dalam penyembahan dan mungkin Bapak Gembala atau Pak Emanuel akan mendoakan Bapak Ibu. Kita angkat satu pujian kasih dari surga. Saya minta jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri.
Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang manis. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat rawatan-Mu, buat jamahan-Mu, buat berkat-berkat-Mu, firman-Mu yang menjamah setiap hati kami, yang mengubahkan kami, yang membentuk kami. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dibuka, yang dibebaskan, dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah umat-Mu, jamah jemaat-Mu, jamah anak-anak-Mu yang kau kasih, yang kau sayangi, kau cintai Tuhan. Jadikan mereka saksi yang hidup bahwa Yesus yang luar biasa, Yesus yang luar biasa, Yesus yang luar biasa menjadi berkat buat orang untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa dalam firman-Mu Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami. Hamba percaya sangat yakin gereja ini Tuhan dilawan luar biasa, dilawan umat yang dijamah. Jika mereka mengalami kuasa besar, mereka pulang dari tempat ini tidak biasa, tidak mengalami masalah persoalan, tapi mereka mengalami luar biasa di dalam Yesus. Sehingga apa yang mereka pegang, kerjakan, usahakan diberkati. Tidak menjadi ekor, tapi kepala. Tidak turun, tapi naik terus. Hati anak-anak mereka diberkati. Lumbur-lumbur mereka diberkati. Keluar masuknya diberkati. Anak cucu mereka diberkati. Dalam nama Yesus, kemanapun mereka pergi, umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, Engkau kasih aku sayang. Dalam lindungan Allah, menyertai Tuhan, sempurna janji Tuhan, indah pada waktu. Pada waktu mereka tidur pun diberkati. Besok mereka bangun, melakukan aktivitas, baik yang usaha, baik yang bekerja, baik yang pelayanan, baik yang sekolah, studi, semua juga berhasil. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui kebenaran firman, kami percaya lawatan Tuhan luar biasa. Sehingga apapun mereka khawatirkan, takuti, cemasi dalam kehidupan kami, Tuhan sudah angkat semua. Dan Tuhan sudah berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Kau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau mencintai kami. Ini kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, sayang mencintai Tuhan. Jamah kami. Biar kekuatan senantiasa ada dalam hidup kami. Kekuatan Yesus Kristus. Makasih Tuhan Yesus. Berkati Pak Robert Tuhan sebagai gembala sidang GBT Purbalingga Tuhan. Yesus Juru Selamat. Berkati Tuhan. Istri, anak, pelayanannya, semua Tuhan Yesus berkati. Senantiasa dalam lindungan Allah, terpelihara sempurna. Janji Tuhan indah pada waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ini kota kecil, tapi jemaat Tuhan akan bertumbuh lebih besar. Karena kuasa besar Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sendiri komplek ini Tuhan. Berkati masyarakat di tempat ini Tuhan. Berkati kota Purbalingga Tuhan. Berkati bupatinya Tuhan. Berkati masyarakatnya, jamaah-jamaah Tuhan. Dalam pertumbuhan ekonomi Tuhan tercapai. Tidak punya dalam nama Yesus. Menghadapi tahun 2024, di mana kami akan memilih seorang pimpinan presiden. Berikan kami presiden yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami yang memilih, tapi Kau yang menentukan. Dalam nama Yesus. Dalam Purbalingga ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lawatan Tuhan luar biasa bagi kota Purbalingga. Lawatan Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Lawatan Tuhan bagi masyarakat di sekitar ini. Menangkan jiwa-jiwa untuk pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur dan terima kasih. Kami dikasih kesempatan untuk melayani tempat ini bersama Ibu Evi dan tim musik Tuhan. Kami dari Bandung. Sebentar kami akan kembali ke Bandung Tuhan. Dari Purbalingga. Pimpin perjalanan kami Tuhan. Sertai kami Tuhan. Jauhkan dari mana bahaya. Jauhkan dari kemacetan. Jauhkan dari banjir, huru hara, kerusuhan. Sehingga kami tiba semua di
dan pelayanannya. Tuhan Yesus berkata, para tim musik yang baik yang bekerja, maupun yang